Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, Sobat Museum, saya ucapkan selamat datang di Museum MH Thamrin yang terletak di Jalan Kenari 2 nomor 15. Perkenalkan, nama saya Muslim, saya pemandu dari Museum MH Thamrin. Seperti Sobat Museum dan kebanyakan orang-orang saat ini, kami bekerja dari rumah atau work from home. Tetapi pada hari ini saya mendapatkan kesempatan spesial untuk mengadakan virtual tour dan menceritakan ke Sobat Museum tentang sejarah Museum MH Thamrin. Ya, baik, sekarang kita langsung aja ke dalam museum. Halo Sobat Museum, sekarang kita sudah ada di dalam Museum Muhammad Husni Thamrin. Nah, sekarang kita akan tur di dalam Museum MH Thamrin ini. Nah, sebelum kita tur di dalam Museum MH Thamrin ini, saya akan ceritakan sejarah singkat dari gedung Museum MH Thamrin ini. Gedung ini dibangun sekitar abad 20-an oleh seorang berkebangsaan Belanda bernama Meneer de Haas. Kemudian gedung ini dipergunakan sebagai tempat penyimpanan buah-buahan dan tempat pemotongan hewan, yang dimana pada saat itu buah-buahan dan hewan-hewannya dikirim langsung atau diimpor langsung dari Australia. Kemudian hasilnya untuk dikirimkan ke instansi-instansi Belanda yang ada di kota Batavia dan untuk perumahan-perumahan mewah yang ada di kota Batavia. Tahun 1927, gedung ini dibeli oleh Bapak MH Thamrin, kemudian dihibahkan untuk organisasi kemasyarakatan, pendidikan, dan politik. Nah, teman-teman Sobat Museum harus tahu ya, gedung ini juga pernah menjadi saksi terbuatnya lagu Indonesia Raya oleh W.R. Supratman ya pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 ya. Baik Sobat Museum, perlu diketahui juga resminya museum ini menjadi Museum MH Thamrin itu pada tanggal 11 Januari tahun 1986 oleh Gubernur DKI Jakarta pada saat itu Bapak R. Suprapto. Sekarang kita tur di dalam museum ya, mari. Nah, baik Sobat Museum, sekarang kita sudah ada di satu ruangan. Di sini ada salah satu koleksi yang ada di dalam Museum MH Thamrin ini. Nah, ini ada patung dada Museum Muhammad Husni Thamrin atau Bapak Thamrin. Nah, siapa sih dia? Nah, teman-teman perlu diketahui ya, Bapak MH Thamrin ini lahir pada tanggal 16 Februari tahun 1896 di Sawah Besar. Ya. Nah, bapaknya namanya adalah Thamrin Muhammad Tabri. Pak Thamrin Muhammad Tabri ini dia bekerja di pemerintahan Belanda. Kebetulan pangkatnya dia cukup tinggi ya, pangkatnya dia adalah Wedana. Ya. Ayahnya berkebangsaan kakeknya dia adalah berkebangsaan Inggris. Dia bernama Ord. Dia salah satu pengusaha hotel yang ada di Petojo dan Sukabumi. Memang keluarga Bapak MH Thamrin ini adalah keluarga yang cukup besar ya, untuk orang menengah ke atas. Tapi walaupun seperti itu, Bapak MH Thamrin sendiri, beliau dari semenjak kecil dia tidak pernah sombong ya. Dia selalu sudah menunjukkan sifat sosialnya dia. Kita lihat dari kesehariannya Bapak MH Thamrin. Semasa kecilnya Bapak MH Thamrin ini walaupun ayahnya seorang Wedana, tapi dia bergaul tidak selalu dengan anak-anak Wedana yang lainnya. Dia bergaul dengan masyarakat orang-orang kampung, anak-anak kampung. Dia sama seperti yang lain. Dia main di kali, dia mandi di kali ya. Dia main bola, main becek-becekan, sama lah seperti anak-anak kampung yang lainnya. Ya, Bapak MH Thamrin sendiri tahun 1901 dia sekolah di Bible School ya, sekolah Injil. Kemudian kalau dia meneruskan kembali di Institut Bos. Nah, dari Institut Bos baru dia sekolah lagi di Koning William III. Nah, dari situlah dia memutuskan untuk tidak meneruskan sekolahnya lagi atau pendidikannya lagi. Kemudian dia lebih memilih untuk terjun di politik. Tahun 1914 beliau bekerja di Kepatihan, walaupun pada saat itu memang tidak lama. Ya, kemudian beliau pindah ke perusahaan kapal terbesar Belanda ya, KPM. Nah, itu perusahaan kapal yang paling besar pada saat itu ya, tahun 1919 ya. Nah, kemudian Bapak MH Thamrin tahun 1919 juga beliau diangkat menjadi anggota Menstrap ya, atau Dewan Kota. Ya, tahun 1927 Bapak MH Thamrin diangkat menjadi anggota Polstrat. Jadi wilayahnya itu lebih besar lagi. Ya, nah disitulah Bapak MH Thamrin kemudian mulai dari situ seluruh perjuangannya untuk rakyat. Jadi ketika dia masuk di dalam anggota
Gemenstrat dan Polstrat di situ dia selalu memperjuangkan hak-hak rakyat, ya, hak-hak orang menengah ke bawah. Kenapa? Karena pada saat itu memang di daerah perkampungan oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu tidak terlalu diperhatikan. Mereka selalu yang diperhatikan lalu pemukiman elit dari orang-orang Belanda, ya seperti itu. Makanya dari situlah dia memperjuangkan hak-hak rakyat kecil, ya pada saat itu. Nah makanya beliau ketika itu sempat juga yang sekarang menjadi yang menjadi tempat penyulingan air bersih, ya yang menjadi Pamjaya yang ada di Jongkongan dulu itu hasil dari idenya Pak Tamrin, ya. Terus Bendungan Manggarai juga sama, itu hasil dari idenya Bapak M. Tamrin. Jadi selalu semuanya yang diperjuangkan itu untuk rakyat walaupun dia bekerja di pemerintahan Belanda. Beliau meninggal pada tanggal 11 Januari tahun 1941, kemudian beliau dimakamkan di Karet Jepang, ya. Sekian kurang lebih biodatanya atau Bapak M. Tamrin, ya. Nah sekarang teman-teman kita lihat koleksi dari Bapak M. Tamrin, ya. Nah baik sobat museum, ini koleksi kita yang selanjutnya. Nah di sini kita bisa lihat ini ada meja rias, ya. Meja rias ini sendiri memang bahan dari Den Jubaidah, yaitu anaknya dari Muhammad Husni Tamrin atau Bapak Tamrin, ya. Nama meja rias ini adalah salah satu meja rias yang menjadi saksi bisu di mana pada saat itu Bapak M. Tamrin yang sedang berbaring sakit ya tahun 1941 dia diperiksa oleh rumahnya digeledah oleh polisi Belanda atau PID pada saat itu, ya. Digeledah Bapak karena dicurigai bahwa Pak Tamrin ini menyimpan dokumen-dokumen penting. Makanya rumahnya digeledah oleh polisi dari Belanda, ya, atau PID pada saat itu. Nah, keadaan Pak Tamrin pada saat itu memang sakit, lagi sedang sakit parah, ya. Nah ini jadi salah satu meja rias yang menjadi saksi bisunya ini masih asli semuanya, ya. Ini terbuatnya dari marmer dan kayu-kayu dari kayu jati. Nah selain meja rias ini, di sini juga sobat museum ini ada radio bermerek Philips, ya. Nah pada saat itu memang informasi-informasi tidak secanggih sekarang, ya, tidak sebanyak sekarang. Nah dulu Bapak M. Tamrin ketika ingin mencari informasi, mendapatkan informasi, dia selalu mendengarkan radio ini, ya. Baik informasi itu dari dalam negeri ataupun dari luar negeri, beliau selalu menggunakan radio ini. Sampai sekarang sobat museum radio ini masih aktif, ya, masih aktif. Ini mereknya adalah Philips. Ada dua macam, ya. Ada satu yang ini yang besar, ada lagi yang kecil. Biasanya yang besar seperti ini untuk ditaruh di ruangan, ya, ruangan besar. Ada yang kecilnya itu biasanya ditaruh di dalam ruangan. Nanti kita bisa lihat koleksi yang selanjutnya radionya yang lebih kecil, ya. Ini radio dari Bapak M. Tamrin, ya, koleksi Bapak M. Tamrin yang pernah beliau gunakan untuk mencari informasi baik dari dalam ataupun luar negeri, ya. Baik, kita lihat lanjut lagi ke koleksi yang berikutnya. Nah baik sobat museum, ini ada koleksi kita yang selanjutnya. Di sini bisa dilihat ini ada belangkon, ya. Ini adalah belangkon yang pernah digunakan oleh Bapak M. Tamrin pada saat Kongres Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPPKI, ya, di Surakarta, ya, pada tahun 1939. Belangkon ini merupakan belangkon gaya Surakarta, ya. Dan juga di sebelah sana kita lihat itu ada piring keramik, ya. Piring keramik ini adalah sumbangan keluarga dari Bapak M. Tamrin. Dan juga seperti yang saya bilang tadi, ada dua tipe radio, yang satu besar dan yang satu kecil. Yang tadi besar itu untuk di dalam ruangan dan yang kecil biasanya untuk di dalam kamar, seperti ini contohnya, ya. Ini adalah radio merek Philips, sama seperti yang tadi di depan sana, ya. Ini radio bermerek Philips, ya, yang biasanya ditaruh di dalam kamar untuk mendapatkan informasi, ya, baik dari dalam ataupun dari luar negeri. Nah seperti itu, ya teman-teman. Di sini kita lihat koleksi yang selanjutnya, ya. Nah baik sobat museum, di sini ada koleksi kita yang berikutnya, ya. Ini diorama Gemenstrat. Nah diorama ini menceritakan tentang rapat Gemenstrat, ya, tentang rapat Gemenstrat. Di sini Bapak Husni Tamrin, ya, menyampaikan gagasan-gagasannya pada saat itu, ya. Di antaranya mengenai perlunya
pemerintah Batavia memperhatikan kaum pribumi ya dengan melakukan perbaikan kampung dan penyediaan air bersih. Makanya pada saat itu Bapak M. H. Tamrin berdiri di sini, dia menyampaikan gagasannya untuk memperbaikan perbaikan kampung. Ya, pada saat itu salah satunya adalah air bersih. Nah, contohnya yang berhasil beliau sampaikan di sini, yang berhasil beliau sampaikan dan berhasil dikerjakan, contohnya adalah Pamjaya, yang sekarang jadi Pamjaya, penyulingan air bersih yang ada di Pejompongan ya, yang sekarang lebih dikenal dengan nama Pamjaya. Nah, itu hasil dari penyampaian atau masukan Bapak M. H. Tamrin ketika beliau rapat di anggota Gemenstrat ini ya. Kurang lebih seperti itu cerita tentang diorama dari Gemenstrat ini ya. Bapak M. H. Tamrin sedang rapat di Gemenstrat atau menyampaikan gagasan-gagasannya ketika rapat di Gemenstrat ya, kurang lebih seperti itu. Nah, koleksi yang berikutnya. Nah, baik sobat museum, ini ada koleksi kita yang selanjutnya. Di sini kita bisa lihat ya, ini adalah diorama penggeledahan kediaman Bapak M. H. Tamrin. Nah, teman-teman bisa dilihat di sebelah sana Bapak M. H. Tamrin sedang sakit pada saat itu, dan ini adalah polisi Belanda atau PD pada saat itu yang menggeledah rumah Bapak M. H. Tamrin karena dicurigai pada saat itu Bapak M. H. Tamrin ini menyimpan berkas-berkas penting, makanya digeledah oleh Belanda pada saat itu. Padahal Bapak M. H. Tamrin pada saat itu sakitnya sudah sangat parah ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini pada tanggal 6 Januari tahun 1941. Nah, setelah dari sini tidak lama beliau meninggal dunia ya, 11 Januari tahun 1941. Ya, ini adalah diorama tentang penggeledahan rumah Bapak M. H. Tamrin. Nah, baik sobat museum, di sini juga ada salah satu koleksi lagi ya. Ini koleksi adalah koleksi meja makan, tapi mohon maaf ini adalah replika ya. Ini satu set meja makan dari Bapak M. H. Tamrin. Kurang lebih seperti inilah meja makan beliau di rumahnya pada saat itu ya. Ini salah satu contohnya. Ini adalah replikanya ya, replika meja makannya dari Bapak M. H. Tamrin. Nah, pada saat itu Bapak M. H. Tamrin memang perjuangannya pada saat itu seluruhnya untuk rakyat. Makanya pada saat itu teman-teman, ini bisa dilihat di sini ada salah satu koleksi alat transportasi di masa itu ya. Ini namanya Delman ya, Delman atau BNI pada saat itu nyebutnya ya, Delman ya, orang lebih mengenal lebih banyak ini adalah Delman. Nah, Delman ini adalah salah satu transportasi pada masa itu yang dipergunakan di Jalan Kenari ya. Nah, selain ini teman-teman bisa dilihat lagi ketika Bapak M. H. Tamrin meninggal dunia ya, beliau meninggal dunia pertama kali beliau itu dibaringkan di dipan ini ya. Ini dipan asli ketika Bapak M. H. Tamrin meninggal dunia tahun 1941, beliau dibaringkan di sini ya. Beliau dibaringkan di sini. Nah, setelah dibaringkan di sini ya, ada prosesi selanjutnya. Kemudian ketika beliau dibawa ke karet bipak menggunakan kereta jenazah seperti ini. Nah, kereta ini adalah salah satu kereta milik pemerintah Hindia Belanda. Biasanya jenazah-jenazah yang diangkut dengan kereta ini biasanya itu adalah jenazah orang yang menengah ke atas atau orang-orang kaya, orang-orang yang mempunyai jabatan yang bisa jenazahnya dibawa menggunakan kereta jenazah ini. Tuh, kenapa kok Bapak M. H. Tamrin bisa? Karena pada saat itu Bapak M. H. Tamrin sendiri dia masih termasuk di dalam anggota Polstrat ketika beliau meninggal dunia. Makanya jenazah beliau diizinkan dibawa karet bipak itu menggunakan kereta jenazah ini ya, sampai ke pemakamannya dengan iring-iringannya. Pada saat itu seluruh rakyat mengiringi jenazahnya beliau ya di pinggir-pinggir jalan ya, sampai ke pemakaman beliau ya teman-teman. Nah, ini adalah kereta jenazah ya untuk mengangkut jenazah Bapak M. H. Tamrin. Tapi memang kereta jenazah ini adalah kereta jenazah milik pemerintah Hindia Belanda. Biasanya orang-orang menengah ke bawah, menengah ke atas ya, atau orang kaya lah yang punya jabatan yang jenazahnya bisa diangkut dengan kereta jenazah. Nah, baik sobat museum, sampai di sini virtual tour kita di Museum M. H. Tamrin. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam museum, museum di hatiku.